Selamat pagi ya. Ini VT 344. Kita review pertanyaan pembaca ya. Dari Abi Jenny 67. Keren, bagaimana dengan uang yang terjadi tahun 62, Soekarno dan sebagainya. Sampai ke tahun 97, kok ada uang 100 ribuan yang Soekarno Polimer itu hanya 3 tahun edar. Mohon dijelaskan, kami generasi 67 hanya dapat cerita yang ada saja di sekolah. Namun, secara sejarah sebenarnya ini bagaimana hubungannya dengan kerajaan di Nusantara. Saya jelaskan 30 menit ya, karena ini adalah ilmu ekonomi, terutama adalah tentang uang. Satu, bahwa pembentukan uang itu bukan sejak tahun 45. Jadi sebelum tahun 45 itu, bahkan pada masa pendudukan Jepang, kita sudah punya uang kok. Uangnya itu dari The Java's Bank. Bisa dikatakan sejarah uang itu 1880-an kita punya uang. Pertama kali di Nusantara itu punya uang. Jadi usia uang kita itu sudah 135 tahun kira-kira. Ya. Oleh karena itu penjelasannya itu harus dilihat dari kejadian sejarah yang zaman dulu. Misalnya pada waktu terjadi perang Diponegoro, ya, bagaimana mata uang kita? Bahkan sebelumnya pada waktu terjadi perang Napoleon, bagaimana mata uang kita? Pada waktu zaman VOC, kita punya mata uang. Mata uang kita itu gulden zaman itu. Nah, kembali lagi ke 1880-an itu, kita punya uang rupiah. Ya, nah, zaman kemerdekaan ya, tahun 45, Indonesia itu nggak punya bank sentral. Ya, yang ada tuh The Java's Bank. Jadi, pada waktu Indonesia itu berproklamasi tahun 45, Belanda keberatan. Karena apa? Ini nih ibarat kata nih ya. Dulu di sini tuh ada kerajaan namanya kerajaan apa deh ya, misalnya dulu ini ada namanya kerajaan Malaya Raya lah gitu ya. Nah, kemudian merdeka ini jadi Indonesia. Lah, yang kemarin Malaya Raya kan ada itu gubernurnya, ada presidennya, ada tentaranya. Nah, waktu itu disebut Dutch Indies atau Hindia Belanda. Kita punya presiden, yaitu gubernur jenderal. Seperti Australia itu loh. Australia itu kan punya gubernur jenderal. Artinya dia punya raja, rajanya itu Ratu Wilhelmina. Nah, ketika Indonesia merdeka, ya Indonesia nggak punya uang. Ya nggak punya uang. Kita waktu itu tahun 45 nggak ada uang. Mau diapain? Gitu loh kan. Nah, akhirnya tahun 49 dibuat perjanjian Renville. Artinya, ya sudah, ini ceritanya. Itu karena udah bulat ya. Akhirnya perjanjian itu segitiga. Perjanjian Renville itu di atas kapal Amerika, kapal Indo-Amerika Renville. Jadi Amerika menginisiatif ngomong nih saya punya emas nih ya, nih emas nih, jangan ini nih, ini aja deh, ya, ini emas ini saya dapat dari Hindia Belanda, Dutch Indies ya. Oleh karena itu saya pinjam deh gitu. Uang ini saya pinjam, saya bayar bunganya ke Soekarno. Ya karena dia tadi mau bayar kepada Hindia Belanda, ke The Java's Bank, tapi The Java's Bank kan udah nggak ada negaranya, ya adanya itu Republik Indonesia. Jadi dia bayar ke Soekarno.
sebagai wali amanat dari mandataris MPR yang menjadi penguasa hartanya pampasan perang ini. Ini kan udah dirampas nih duitnya. Bayar bunga ke Soekarno. Soekarno bayar kompensasi kerugian karena dia kan nasionalisasi itu. Pertamina bukan punya Indonesia, dulu punya Belanda. Termasuk Unilever punya Belanda, Philips punya Belanda, banyak perusahaan Belanda. Seluruh PTPN itu, perkebunan itu milik Belanda. Contohnya tuh, yang terkenal tuh, yang di Rangkas Bitung, itu milik siapa? Douwe Dekker. Ada namanya, Mr. Douwe Dekker. Dia teh penyewa di situ. Dia bayar nyewa di situ, bikin usaha ekspor karet. Jadi akhirnya Amerika itu membayar bunganya atas pampasan perang yang dikuasai oleh mereka kepada Soekarno. Soekarno bayar kompensasi pembayaran ganti rugi aset-aset Hindia Belanda yang di take over oleh Indonesia. Begitulah ceritanya. Nah, nggak ada masalah kan? Yang jadi masalah pada waktu terakhir itu tahun 63 ya, 65 itu terjadi operasi Ganyang Malaysia. Indonesia itu perang lawan Malaysia. Indonesia keluar dari PBB. Kalau Indonesia keluar dari PBB, lalu mata uang Indonesia itu datang dari mana? Kan itu kan sebelum Indonesia itu bikin uang rupiah yang Republik Indonesia ya, karena dulunya kan uang itu dari The Javas Bank. Waktu dia menyetak uang Republik Indonesia itu kan Indonesia punya undang-undang nomor 5 tahun 54 untuk ikut serta pada aturan World Bank. Gitu. Jadi ketika tahun 54 itu dibikin rupiah ya stabil. Begitu 63 Ganyang Malaysia ya bubar. Itu kalau harga beras itu ya pagi itu 10.000 misalnya ya. Sore udah 20.000, besok udah 30.000, ya lusa udah 40.000, gitu loh. Oleh karena itu, rupiah dipotong. Ya artinya, kalau kamu punya duit 1.000, jadi 1 rupiah. Banyak orang bunuh diri itu. Ya kalau kamu nggak punya uang, ya paling kamu kerugi 1.000. Dan kalau uang kamu 1 juta, amblas. Jadi kalau misalnya, saya punya tabungan nih, 1 juta nih, begitu dibuka jadi 1.000. Nah harga-harga kan kacau. Mana bisa yang tadinya harga beras misalnya 10.000, besok jadi 10 perak. Ya enggak. Jadi akhirnya duit itu enggak ada harganya. Orang banyak bunuh diri. Itulah kejadian tahun 67. Oleh karena itu, akad pampasan perang yang tadi itu, yang kepada Soekarno itu, diperbaharui kepada Soeharto. Nah, dibuatlah akad itu. Nah, waktu itu tahun 67 sampai tahun 93 perjanjiannya. 93 itu udah mulai dikasih tahu bahwa perjanjian pampasan perang ini berakhir. Ya. Kenapa berakhir? Ya nggak tahu ya waktu itu berakhir. Mungkin Pak Harto udah tua, juga udah kelamaan. Pak Harto tuh berkuasa dari tahun 71, pemilu 76, 81, 86, 91, sampai 96. Ya, usianya berapa? Jadi tahun 96 itu adalah masa terakhir. Itu udah dikasih tahu dari tahun 93 bahwa akad perjanjian pampasan perang dengan Amerika itu berakhir. Dari tahun 93, 96 itu udah dibilangin bahwa itu bakal berakhir. Maka Pak Harto itu nggak mau dicalonin lagi tahun 96 itu. Lanjut ke babak 2 ya. Ingat ya, tadi terakhir apa? Tahun 93 ya, Pak Harto itu dikasih tahu, bro, akadnya berakhir bro, karena perjanjian itu kan ada masa berlaku ya. Jadi tahun
Masa berlakunya itu tahun 73 sampai 93. Nah, Pak Harto itu udah dikasih tahu sama Putin, udah leren ae. Gitu. Tahun 96 itu Pak Harto, Ibu Tin, dan anak-anak kisruh. Kenapa? Ibu Tin udah nggak mau yang namanya nyetak duit itu, udah nggak mau yang emisi 100.000 polimer itu. Dia udah nggak mau, jangan gitu loh. Jadi yang dapat hikmat, yang dapat kuasa itu Ibu Tin. Dari mana? Dari omnya. Omnya itu adalah Presidir The Javas Bank. Namanya Pak Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Nah, omnya itu kalau sekarang udah umur 100 ya. Gitu loh. Tapi tahun 90 itu dia umurnya ya umur 65-an lah. Jadi nggak terlalu tua. Itu udah memberitahu bahwa Putin akadnya sudah selesai. Nah, karena Pak Harto nggak mau, dia nyetak terus. Itu yang Soekarno Merah itu polimer. Akibatnya apa? Akibatnya itu terjadilah Krismon. Nah, Krismon itu kenapa? Harga-harga itu tiba-tiba naik. Ya, Avanza itu harganya 70 juta, ya. Naiklah sekarang jadi 150 juta. Jadi harga-harga itu Honda Civic itu dulu naik double gitu loh. Semua harga tuh, wah, harga rumah yang 100 jadi 200 juta. Kenapa? Karena nilai rupiah itu nggak ada harganya. Karena apa? Karena dicetak ajrut-ajrutan yang disebut KLBI dan BLBI itu. Itu tahun 98. Nah, kemudian oleh Habibie diberitahu bahwa uang yang polimer itu nggak berlaku, ditarik. Nah, sejak itu ya udah, rupiahnya sehat. Jadi dari 15.000 menjadi 5.000. Nah, itu karena apa? Karena pecahan yang 100.000 itu ditarik, nggak berlaku. Nah, sekarang ini ya, ini yang paling penting. Tahun 2014 itu, Indonesia itu kan punya utang kepada World Bank ya, 8.000 triliun. Itu udah mulai nggak kuat nyicil. Tapi Jokowi itu pinter, lihai. Dia hubungi Xi Jinping. Nah, kalau utang sama Cina, bedanya dengan utang sama World Bank. Kalau utang sama World Bank itu utang yang ada aturannya. Kalau utang sama Cina, utang yang nggak ada aturannya. Yang utang itu dirut-dirut BUMN. Jadi yang punya utang itu siapa? Waskita Karya, PT Taspen, Garuda, Krakatau Steel. Bukan negara. Karena yang punya utang bukan negara, maka utang itu tidak dicatatkan kepada bank sentral. Karena dia merasa bahwa lo yang utang itu kan Waskita Karya. Kan gitu. Nah, tapi ternyata ada kesalahannya. Kenapa? Satu, pada waktu utang kereta cepat itu, 3 bank negara dijaminkan, dijadikan jaminan. Itu kan berarti kan berdampak risiko kepada negara toh. Itu kan artinya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri kan milik negara. Dijadikan jaminan untuk proyek kereta utang Cina untuk proyek kereta cepat. Itu satu. Kedua, kalau proyek-proyek kereta cepat itu, Waskita Karya itu kalau misalnya minus, nggak sanggup bayar ya karena dia bangun jalan tol, nggak kuat bayar ya, utangnya numpuk, akhirnya gimana? Kan akhirnya negara membail out, memberi penyertaan ke dalam BUMN. Artinya apa? Berarti utang-utang yang di BUMN itu akhirnya ditanggung oleh negara. Jadi kembali lagi, ditanyain lagi, kenapa kok tidak dicatat oleh Bank Sentral? Nah, begitu dicatat oleh Bank Sentral, ketahuan bahwa selama ini seluruh proyek infrastruktur nggak dibiayain APBN. Yang bayar itu Waskita.
Katakanlah ya, kita punya menteri itu, ada menteri ekonomi Pak Erlangga, ada menteri keuangan Sri Mulyani, ada Waskita, ada Hama Utama Karya, ada Wijaya Karya, ada yang ribuan perusahaan yang punya utang. Nah, pada waktu kita membangun itu, contohnya itulah Stadion Mandalika. Yang bayar siapa? Yang bayar Waskita. Jadi, kita punya stadion itu banyak pelabuhan, seperti bandara di sana tuh, Cirebon, termasuk pelabuhan Patimban di Cirebon, itu tidak lewat APBN. Ya lewat Waskita ini. Jadi ada 3 menteri nih. Menteri Erlangga, perekonomian, menteri keuangan, ada Waskita ini loh. Waskita itu ada 1.000 orang di rut BUMN. Nah, tahun 2025 itu Sri Mulyani, Luhut Sugiono sama Erlangga dipanggil ke Washington, dikasih penataran bahwa selama ini Indonesia itu punya 3 buku. Buku hibah, nomor 2 itu seperti kemarin dapat duit dari Bill Gates itu namanya buku hibah. Yang kedua buku APBN. Nah yang ketiga ini buku Waskita ini loh. Ada di 1.000 orang yang nggak jelas dari mana kemana, dan semuanya dibawa koperan. Itu digoblok-goblokin oleh Washington. Gimana sih lu, negara lu sama dengan Kolombia. Negara itu dibiayain emang nggak jelas. Dari mana ke mana, nggak ada pembukuannya. Tahu-tahu Waskita bangkrut. PT Taspen bangkrut. Banyak. Asabri bangkrut. Jiwasraya bangkrut. Gimana lu? Kalau gitu caranya ya nggak usah dibikin Bank Indonesia. Dikasih penataran lah seminggu di situ. Baru kemudian mereka insaf. Untunglah Prabowo itu baik hati. Dia diajak nyolong oleh Jokowi. Dia juga nggak ngerti. Dia itu menteri pertahanan. Disuruh berangkat ke Cina bulan Mei tahun 2024. Dia belum dilantik. Ya dia katanya dia menang Pilpres. Tapi kan belum dilantik. Jadi ngapain dipaksa untuk utang Cina? Berangkatlah dia tahun 2024 itu ketemu Xi Jinping, tanda tangan utang Cina. Sampai sekarang belum cair. Tuhan itu menolong Pak Prabowo. Utang dia belum cair. Semua proyek-proyek mangkrak, semua. Kenapa? Karena tadi Waskita itu yang ada 1.000 orang itu sekarang lagi disidik. Nah, mereka disidik, uangnya kemana? Nggak ngaku, kabur-kaburan, semua di geng Solo. Prabowo nggak sabar, kirim 6.000 tentara. Membackup Kejaksaan Agung. Ya, orang-orang yang pegang duit utang Cina itu, lu kemana? Duitnya di mana? Ya, kalau seandainya tidak disetorkan kepada bank atau Bank Indonesia atau Bank BNI, Bank BRI atau dimanapun, dan kamu masih pegang koperan, kira-kira demikian.